Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih diberikan hidayah dan taufiknya, sehingga dengan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita untuk hadir di majlis ilmu, majlis yang Rasulullah SAW sebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di masjid. Yatluna al-kitab, mereka membaca al-kitab Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mereka juga mempelajarinya Al-Quran. Illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Jadi malaikat itu mengelilingi orang-orang yang thalibul ilmi, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di masjid. Tapi kita tidak bisa melihat, malaikat bisa melihat kita. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan di tengah-tengah orang yang thalibul ilmi, menuntut ilmu di masjid, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, Allah turunkan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan mereka juga diturunkan ketenangan oleh Allah SWT, tenang hatinya di masjid. Wa dzakarallahu man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut di hadapan para malaikat orang-orang yang thalibul ilmi, menuntut ilmu. Mereka kumpul di masjid, yatluna kitab wa yatadarasunahu, mereka membaca Alkitab dan mempelajarinya. Dan orang-orang yang menuntut ilmu juga mendapatkan doa dari para malaikat, sampai ikan-ikan di laut pun mereka mendoakan. Dan orang-orang yang menuntut ilmu juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam hal ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada, kayaknya baterainya habis nih. Karena udah apa namanya, ndut-ndutan. Orang tua bilang ndut-ndutan ya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-Isra, Al-Kahfi. Kita masih Al-Isra aja. Al-Kahfi ayat yang ke-8 ya. 9 betul. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Udah ketemu Pak ya? Silakan dibuka
surat Al-Kahfi ayat 9 ya. Ada yang lain ayatnya? Sama semuanya kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا Am hasibta, apakah kalian mengira anna ashabal kahfi, bahwa ashabal kahfi, pemuda-pemuda yang ada di gua, war-raqimi dan ar-raqim, nanti kita akan bahas di belakang apa itu ar-raqim, kanu min ayatina ajaba, mereka itu adalah termasuk bagian dari tanda-tanda ayatina, kekuasaan kami, ajaba, yang sangat menakjubkan. Ajib di bahasa kita itu ajib. Jadi apakah orang-orang yang tinggal di gua itu, pemuda-pemuda dan ar-raqib, itu termasuk bagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menakjubkan. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu, ingatlah ketika para pemuda, al-fityah itu jamak dari fata. Ya, kalau perempuannya fatatun, fataya, kalau perempuannya apa? Fataya. Tapi kalau apa? Al-fata fityah. Al-fata fityah jamaknya. Id awal fityah, ingatlah para pemuda yang mereka tinggal ilal kahfi, di gua tersebut. Faqalu, mereka mengatakan, jadi mereka berdoa, bukan hanya tinggal di situ, tapi juga mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ketika menuju pada gua tersebut. Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Rabb kami, atina, berilah pada kami, min ladunka, dari sisi engkau ya Allah. Apa yang Allah SWT berikan? Rahmat. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan mudahkanlah untuk kami, min amrina, berurusan kami, rasyada, dengan melalui petunjukmu. Jadi dengan petunjuk Allah dimudahkan urusannya. Jadi para pemuda ini bukan hanya sekedar ngabur dari negeri mereka, tempat tinggal mereka, tapi justru mereka juga berdoa. Nah, ini mengajarkan kepada kita, kapanpun kita dalam sebuah perjuangan itu jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngandelin tenaga kita doa. Pokoknya kuat aja deh, belum tentu gitu. Kan kadang-kadang orang gitu, pokoknya doa. Maka kita juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia itu lemah.
Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabna ala adanihim. Kemudian kami tutup ala adanihim, telinga-telinga mereka, fil kahfi, di gua, sinina adada, beberapa tahun lamanya. Artinya apa? Mereka nggak dengar apa-apaan di gua. Kenapa? Karena dia tidur. Orang tidur kan biasa apa? Dengar nggak? Ya enggak dengar, orang tidur. Orang tidur apa? Dan itu bukan hanya semalaman. Sinina adada, beberapa tahun. Summa ba'atsnahum. Kemudian kami bangunkan mereka. Habis beberapa tahun, nanti akan dijelaskan di belakangnya. Jadi ayat itu, surat Al-Kahfi ini masih terus berlanjut, ya. Masih terus apa? Berlanjut. Makanya kita di samping kita baca, juga kita perlu memahaminya, agar kita menikmati bacaan apa? Surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena orang yang baca Al-Quran yang tidak paham berbeda dengan orang yang baca Quran tapi apa? Paham. Itu beda. Beda dalam pentadabburannya, beda juga dalam pahalanya, gitu. Pahalanya beda. Orang yang baca Al-Quran paham dengan orang yang baca Quran tapi apa? Tidak paham. Walaupun yang nggak paham juga dapat apa? Pahala. Tapi beda dengan di samping dia baca Quran tapi juga apa? Dia paham. Summa ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka, kata Allah SWT. Lina'lam, atau lina'lama, agar kami mengetahui ayyul hizbaini, mana dari dua golongan tadi, hizbun, hizbaini. Hizbun itu apa? Satu golongan, hizbaini dua golongan. Hizb, al-ahzab itu kan apa? Golongan maksudnya. Mana dari dua golongan tersebut ahsa lima labisu, yang mereka bisa menghinggakan berapa lamanya dia tinggal. Labisu, mereka tinggal amada berapa lamanya. Jadi apa ya? Biar yang dia di gua tadi ini akan ada dua kelompok nanti. Yang satu mengatakan kayaknya baru semalam, yang satu lagi mengatakan kayaknya baru apa? 2 hari 2 malam. Macam-macam lagi nanti ya. Akan dibahas di belakangnya. Jamaah sekalian, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, memberitahukan tentang kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Qur'an ala sabilil ijmal wal ikhtisar, dengan secara global dan ringkas. Tapi juga nanti akan dibahas kemudiannya secara panjang lebar kalau bahasa kita. Summa basatah apa? Secara panjang lebar. Jadi awalnya itu mulai apa? Dari ijmal dulu, global, secara ringkas. Summa basatah, kemudian panjang lebar Allah Subhanahu wa taala akan jelaskan di dalam surat Al-Kahfi ini. Faqala kamu apa? Maka Allah SWT mengatakan, am hasibta, apakah engkau mengira? Tanya di sini adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Kenapa? Karena ketika malaikat Jibril membacakannya, itu kan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka kata malaikat Jibril menyampaikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, am hasibta, apakah engkau mengira, hai Muhammad, anna ashabal kahfi, bahwa orang-orang yang tinggal di goa, ashabul kahfi itu apa? Orang-orang yang ada di goa, warraqim dan ar-raqim, kanu min ayatina ajaba. Mereka itu apakah termasuk dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat menakjubkan? Kenapa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala banyak. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Banyak, bukan hanya ini saja. Langit, bumi. Langit aja itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat apa? Besar dan menakjubkan. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan kisah Ashabul Kahfi, biasa aja gitu. Tapi menurut kita itu Allah menakjubkan gitu. Kenapa? Karena memang ini apa? Satu hal yang sangat luar biasa. Orang tidur sampai apa? 300 tahun lebih. Pas melek biasa lagi gitu. Dibangunkan oleh Allah SWT biasa lagi. Sebagaimana apa? Sebelumnya.
Sementara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala banyak, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, itu yang namanya langit. Yang kita lihat ke atas nih, itu sebetulnya bukan langit. Kenapa? Padahal langit itu jauh. Itu hanya batasan pandangan mata kita. Batasan pandangan mata kita. Sebab langit apa? Jauh. Di mana Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj itu kan dengan berkendaraan buruk. Itu apa? Pernah kita bahas dalam surah Al-Isra di awal ya. Itu apa? Tapi ternyata apa? Dengan kekuasaan Allah SWT nggak sampai semalaman. Nggak sampai apa? Semalaman. Jadi langit yang Allah SWT ciptakan berlapis-lapis dan nggak ada tiangnya. Bayangkan nggak ada tiangnya. Kita kalau bikin rumah nggak ada tiangnya, kira-kira bisa nggak? Di tengah-tengah nggak ada tembok ini, nggak ada tiangnya, kira-kira DNI juga bisa nggak? Ya nggak bisa. Itulah kehebatan kekuasaan Allah SWT. Ada yang diciptakan di luar jangkauan kita, yaitu apa? Langit. Wal ardi. Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal arda. Aqad lagi samawati. Allah SWT ciptakan bumi. Bumi itu yang kita injak. Itu bukan hanya sekedar saja. Dia punya lapisan-lapisan. Apa yang dikenal dengan lapisan hidrosfer, lapisan litosfer maksudnya. Jadi lapisan batu-batuan, lapisan air, hidrosfer itu apa? Air, batuan-batuan, belum lagi lapisan-lapisan tanah yang lainnya. Itu apa? Bumi. Jadi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Waqtilafil laili, waqtilafal laili wan nahar. Dan bergantinya malam dan siang. Bergantinya malam dan siang. Di mana hilang malam muncul siang. Hilang siang, muncul malam. Yang keduanya nggak pernah bertabrakan. Pernah nggak bapak-bapak yang ngalamin, yang udah agak 50 tahun ke atas ngalamin, kalau kita itu malam juga, siang juga? Nggak pernah ya. Kenapa nggak pernah bertabrakan? Pokoknya kalau datang malam, hilang siang. Datang siang, hilang malam. Makanya Allah SWT menjelaskan, waqtilafil laili wan nahar, bergantian siang dan malam, atau malam dan siang. Wa taskhirasy syamsi wal qamar, di mana matahari biasa kalau dalam bahasa Arab itu ya. Kenapa kok disebut malam dulu baru siang, padahal siang dulu baru malam gitu ya. Sama dengan kalau kita Pak, billahi taufiq wal hidayah. Padahal hidayah dulu baru apa? Taufik. Itu memang kadang-kadang apa namanya penyebutannya tidak sesuai, tapi memang itulah seperti itu bahasa Arab untuk menjelaskan pergantiannya di situ. Kemudian wa taskhirasy syamsi wal qamar, dan Allah SWT mengendalikan matahari dan bulan, wal kawakib, dan bintang-bintang, planet-planet. Itu siapa yang mengendalikan? Matahari yang begitu panas, yang jaraknya berapa ratus perjalanan. Kalau nggak ada matahari, orang bingung. Bingung nggak? Bingung. Kenapa? Panas. Apa namanya? Dingin. Jadi matahari itu dibutuhkan. Kenapa? Di situ ada yang namanya sinar ultraviolet yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi Allah SWT ciptakan itu bukan hanya sekedar ciptakan, tapi bermanfaat kepada makhluk yang lain, gitu. Matahari. Dan matahari itu begitu panas. Matahari itu begitu panas. Wal qamar. Kalau matahari apa? Bulan itu cahayanya itu adalah pantulan dari sinar matahari. Wal qamar. Jadi dia tidak apa? Tidak menghasilkan cahaya bulan itu. Kemudian wal kawakib, planet-planet, bintang-bintang. Apakah Jupiter, Uranus, macam-macam lah gitu ya. Bintang-bintang yang disebutkan ya, Saturnus dan sebagainya. Dan bintang-bintang yang lain yang begitu banyak. Itu yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang satu sama lain tidak pernah bertabrakan. Bayangkan kalau matahari
nabrak bintang-bintang, planet-planet atau planet dengan planet bertabrakan, kayak gimana nanti kita nih yang ini. Jadi semuanya itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah. Jadi sunnatullah itu apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lainnya minal ayatil azimah, dari tanda-tanda yang besar yang menunjuki bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah atas apa saja itu maha kuasa, apa saja. Sehingga kekuasaan Allah tidak ada yang bisa menandingi dan tidak dibatasi. Jadi kekuasaan Allah SWT tidak ada yang bisa menandingi dan tidak dibatasi. Kenapa? Karena Allah sangat berkuasa, qadir. Kalau qadir itu kalau kita belajar bahasa Arab, ismul mubalaghah. Artinya sangat apa? Sangat kuasa. Dan kekuasaannya apa? Tidak ada yang bisa melemahkan, disebutkan. Wala ya'juzuhu syai'un. Tidak ada yang bisa melemahkannya. Dan kekuasaannya itu sangat menakjubkan. Salah satunya adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Ashabul Kahfi. Itu saja sudah sangat mengagumkan Ashabul Kahfi. Apalagi kekuasaan yang lain. Maksudnya begitu dalam ayat ini. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Artinya kisah Ashabul Kahfi saja ini sudah sangat menakjubkan bagi kita. Bagaimana dengan kekuasaan-kekuasaan yang lain? Lebih-lebih lagi misalnya. Kemudian yaqulu qad kana min ayatina. Jadi Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat dari Al-Aufa, am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba, ay alladhi ataituka minal ilmi was sunnati wal kitabi afdalu min sya'ni ashabil kahfi war raqim. Maksudnya kata Al-Aufa dalam riwayat Ibnu Abbas, hal yang saya berikan kepada engkau, hai Muhammad. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad berupa ilmu, berupa sunnah, berupa kitab, itu sesungguhnya sebetulnya lebih utama dari sekedar kisah tentang Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Jadi lebih apa? Menakjubkan. Al-Quran itu lebih menakjubkan sebetulnya. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu lebih apa? Menakjubkan. Yang kita baca dalam setiap hari, yang enggak pernah kita tinggalin. Mungkin banyakkan kita baca Quran daripada apa? Main HP mungkin gitu. Itu apa? Sesuatu yang sangat menakjubkan. Kenapa? Sampai detik ini enggak ada yang bisa bikin seperti Al-Quran. Kalimatnya, katanya. Sehingga apa? Menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalam makhluk, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Dia kalamullah. Kemudian was-sunnah juga begitu. Hadis sangat menakjubkan. Bayangkan hadis. Kalau kita lihat Al-Imam Bukhari, saat beliau umur 10 tahun itu, 10 tahun aja sudah bisa menghafal 300.000 hadis. 10 tahun Imam Bukhari. Kita 50 tahun udah berapa hadis ini? Arba'in ya, 40. Atau arba aja, enggak pakai arba'in ya, arba 4. 4 hadis. Kalau arba'in kan 40, kalau arba 4. Jadi ulama-ulama dulu itu apa? Menghafal hadis dan Allah Subhanahu wa taala berikan hafalan yang sangat kuat. Pernah diuji nih yang namanya apa? 100 hadis dengan beberapa guru-guru hadis, perawi-perawi Imam Bukhari. Kemudian diacak sanadnya. Hadisnya sama terus diacak-acak. Ternyata apa? Yang diacak-acak itu apa? Diluruskan lagi, bukan ini, sanadnya bukan ini. Jadi 100 hadis, bayangkan. Jadi orang kalau sudah menghafal hadis, udah nempel hadis luar biasa itu. Makanya apa? Imam Bukhari itu dikenal dengan apa? Orang yang apa? Imam hadis. Kenapa? Dia apa? Yang peletak pertama yang menjadikan hadis memiliki apa? Tingkatan. Ada hadis apa? Sahih,
Ada Hasan, ada Dhaif. Sebelumnya belum ada. Sebelum apa? Belum ada. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal juga belum ada. Baru apa hadis. Kemudian ditelusuri, lalu diseleksi hadis. Terus sampai pada Imam Muslim. Imam Muslim itu apa? Muridnya Al-Imam Bukhari. Jadi kalau Imam Muslim saja, muridnya itu apa? Hadisnya luar biasa. Setelah Imam Sahih Bukhari apa? Sahih Muslim. Bagaimana dengan gurunya yang namanya apa? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau ngambil ilmu itu nggak sembarangan. Diteliti syekhnya itu, perawinya. Kira-kira pernah bohong apa enggak? Kalau dia lihat bohong, jangankan sama orang, ambil binatang aja bohong, ditinggalin. Kenapa? Bisa jadi suatu waktu juga berbohong dengan apa? Dengan dia. Ambil binatang dia bisa bohong, apalagi apa? Ambil manusia. Nah jadi apa? Orang-orang dulu itu mengambil apa hadis, mengambil ilmu itu mereka berhati-hati. Kenapa? Karena al-ilmu minad din. Ilmu itu apa? Bagian dari agama. Maka perhatikan mimman ta'khudhu anil ilmi, dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Kenapa? Karena kalau salah akan salah terus. Kalau salah apa? Akan salah terus. Jadi perhatikan. Imam Malik ketika diajak oleh ibunya untuk belajar ilmu, masih kecil, umur 10 tahun, ibunya apa? Jadi ibunya itu kan Imam Malik itu apa? Orang yang yatim. Imam Malik itu orang yatim. Jadi banyak para ulama-ulama besar itu mereka yatim. Termasuk Imam Malik, bapaknya meninggal. Imam Ahmad juga bapaknya meninggal. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah juga meninggal. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW meninggal. Jadi yang memiliki pendidikan itu dari ibunya. Karena memang ibunya mereka adalah orang-orang yang solihah. Jadi kalau kamu mengambil dari Rabi'ah, jadi guru Imam Malik itu Rabi'ah kecil ya. Lihat dulu akhlaknya gimana. Ikuti akhlaknya, kamu setelah itu apa? Ambil ilmunya. Jadi bukan hanya ilmunya saja yang diambil apa? Ambil juga akhlaknya. Kadang-kadang kan kita belajar cuma mengambil apa? Ilmunya doang kan. Akhlaknya enggak apa? Diambil. Maka Imam Malik kata ibunya apa? Hendaknya engkau mengambil sebelum mengambil ilmunya, ambil dulu akhlaknya. Ikuti akhlak yang baik dari guru. Ini apa? Pesan. Makanya Imam Malik ini coba orang yang besar. Jamaah sekalian. Jadi ini sesuatu yang menakjubkan dibandingkan dengan bagaimana kisah Ashabul Kahfi wa Raqim. Ini kata Pak Ibnu Abbas. Kemudian juga Ammal Kahfu disebutkan ya. Fahuwal ghar fil jabali wa huwa alladhi laja'a ilaihi haula'il fityah al-madhkurun. Jadi Ammal Kahfu, adapun kahfu goa, ada al-ghar, ghar juga goa. Al-ghar sebagaimana disebutkan dalam hadis ada ayat Al-Qur'an lil gharin, ghar itu goa juga. Al-Kahfu juga goa. Disebutkan Al-Kahfu itu goa yang lebih besar ketimbang Al-Ghar. Al-Ghar itu Rasulullah pernah bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mau dibunuh. Mereka Beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke Al-Ghar, Ghar Hira. Apa Ghafur? Kalau Ghar Hira apa? Pada wahyu. Ghafur tempat di mana Rasulullah bersembunyi ketika dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Jadi keduanya Ghar Hira dan Ghar Sur. Sedangkan ini adalah Al-Kahfu adalah Al-Ghar fil Jabal, dia sebuah gua yang ada di gunung yang haula'il fityah, para pemuda tersebut mereka tinggal di situ. Jadi dia tinggal di situ beberapa tahun, bahkan nanti disebutkan 300 tahun lebih. Adapun Raqim disebutkan wadin qaribun min Ailah. Dia adalah sebuah lembah yang dekat dari daerah Ailah. Jadi di sebuah lembah. Raqim itu di sebuah lembah. Ada juga yang mengatakan dalam riwayat lain Al-Kahfu Gharul Wadi. Jadi Al-Kahfu itu adalah
gua yang ada di lembah, sedangkan apa? Ar-Raqim itu nama lembah. Jadi Ar-Raqim apa? Nama lembah. Ada juga Mujahid mengatakan Ar-Raqim kita bunyanihim. Jadi dia semacam prasasti lah. Gitu. Jadi apa? Ini tentang masalah apa? Al-Kahfi dan Al-Raqim. Yang dimaksud apa? Al-Raqim. Namun di sini disebutkan Ar-Raqim kana yasmu ka'at annaha al-qurbah. Jadi ada yang mengatakan Ar-Raqim itu ya semacam gunung yang di situ ada gua. Jadi gunungnya Raqim. Di gunung tersebut ada apa? Ada gua. Makanya di sini disatukan dengan kalimat apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim." Karena Raqim itu apa? Sebuah gunung yang di situ ada apa? Ada gua. Ini apa? Beberapa penjelasan tentang apa itu Ar-Raqim. Kemudian awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika para pemuda mereka menuju ke gua dan tinggal di situ. Faqalu, lalu mereka mengatakan, maksudnya berdoa. Apa doa mereka? Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, berikanlah kami min ladunka dari sisi Engkau ya Allah, rahmah, kasih sayang, rahmat. Wahai lana min amrina rasyada, dan mudahkanlah untuk kami dari urusan kami ini rasyada, dengan melalui petunjuk Engkau. Artinya apa? Doa ini boleh kita lakukan ketika kita apa? Menghadapi kesulitan, agar Allah mudahkan urusan kita dan diberikan petunjuk serta mendapatkan apa? Rahmat. Jadi ayat ini juga mengajarkan kita agar kita juga berdoa dalam setiap kesulitan-kesulitan. Sebagaimana apa? Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Al-Fityah, ulaika al-Fityah alladzina farru bidinihim min qaumihim li'alla yaftinuhum anhu faharibu minhum falaja'a ila gharib fi jabalin. Jadi siapa mereka? Mereka yang berdoa itu adalah pemuda yang lari untuk menjaga agama mereka. Jadi mereka lari karena menjaga akidahnya, nggak mau mengikuti raja yang mereka menyembah berhala dan mewajibkan kepada rakyatnya untuk menyembah. Kalau enggak akan apa? Mendapatkan sanksi. Jadi kalau enggak apa? Akan mendapatkan sanksi. Sehingga mereka ketika melakukan sesuatu, jadi ada waktu-waktu di mana mereka yang dikenal dengan hari raya atau hari-hari di mana mereka apa? Beribadah, berkumpul rakyat tersebut bareng-bareng dan rakyat itu wajib ikut. Kalau enggak akan mendapatkan apa? Sanksi. Maka mereka lari. Sehingga apa? Pemuda itu adalah mereka yang lari untuk menjaga din mereka, akidah mereka dari kaum mereka agar mereka tidak terkena fitnah, ujian. Sehingga nanti akidahnya akan apa? Kalau bahasa kita akan apa? Akan direbut oleh mereka dengan apa? Mereka paksa untuk apa? Meninggalkan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faharibu minhum, kemudian mereka pun lari. Falaja'a ila gharin, kemudian mereka pun menuju ke gua yang ada di satu gunung. Untuk apa? Untuk mereka bersembunyi dari kaum mereka. Nah, ketika mereka mau masuk ke dalam gua nih, sa'ilina, mereka pun minta kepada Allah SWT berdoa. Apa kata Allah? Apa kata mereka? Mereka minta kepada Allah SWT, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini perlu kita apa nih, Pak? Karena di dalam Al-Quran banyak doa-doa dan pasti doa yang dalam Al-Quran itu apa? Kalimat yang lebih utama dan kalimat yang dari apa? Al-Quran. Walaupun kita sendiri tetap kita baca apa?
Rabbana sesuai dengan teksnya Al-Qur'an. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sebagaimana Pak? Ashabul Kahfi ketika mereka menghadapi kesulitan dan minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa dengan ini. Begitu juga kita, kalau kita menghadapi kesulitan, ada yang merongrong kita, yang macam-macam, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jamaah sekalian, jadi mereka bersembunyi dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Rahmat Allah diminta. Yang kedua, lutfihi, kasih sayang. Dengan Allah berikan petunjuk. Kita udah dikejar-kejar nih, bagaimana petunjuk Allah SWT biar apa? Biar kita selamat. Maka mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmat. Artinya apa? Berikanlah kami dari sisi Engkau rahmat ya Allah. Tarhamna, Engkau rahmati kami, kasihani kami, watastur Engkau minna, dan tutupi kami. Sembunyikan kami, jangan sampai kaum kami nih, orang-orang yang apa? Ingin merenggut akidah kami, tahu gitu. Jadi apa? Sembunyikan kami. Akhirnya sembunyikan dia apa? Di gua. Wahai lana min amrina rasyada, dan mudahkanlah untuk kami dari urusan kami ini dengan melalui petunjukmu. Jadi artinya apa? Ai ij'al akibatana rusdan. Jadikanlah akibat ini kami bisa mendapatkan petunjuk bimbingan Engkau ya Allah. Bukan hanya sekedar lari dari apa? Dari raja dan kaumnya, ya. Tapi juga dapat petunjuk Engkau ya Allah. Kalau sekedar lari dong, mau ngapain sampai setelah itu kan gitu. Tapi bagaimana dibimbing Allah Subhanahu wa taala ini. Jamaah sekalian, makanya kan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau yang dari Rasulullah SAW, dari hadis itu biasanya diawali dengan Allahumma, ya. Tapi kalau dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, bisa dengan awalnya dengan Rabbana atau Rabbi. Bisa Rabbi atau Rabbana. Seperti ketika Nabi Musa berdoa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri, atau dengan Rabbana sebagaimana doa ini, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Jadi Allahumma ya Allah ahsin akibatana, baik, jadikanlah baik dari akibat ini fil umuri kulliha, pada setiap perkara semuanya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, hendaknya dari musibah ini baik akibatnya dari semua perkara kita, hati buat kita. Jadi musibah memang sudah ada di hadapan kita, tapi hendaknya dari musibah ini akan menjadi apa? Ahsin akibatana, baik akibatnya. Nah begitu juga ketika ashabul kahfi dikejar-kejar, itu kan musibah, maka baik akibatnya dengan mendapatkan rahmat Allah SWT dan petunjuk Allah. Kemudian wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan berikanlah kami pahala dari musibah, dari kesulitan itu. Bukan hanya kita dapat kesulitan, tapi juga dapat apa? Pahala. Jadi jangan sampai udah dapat sulit, dapat dosa. Artinya apa? Udah jatuh ketimpa tangga. Maka kita juga minta agar dengan kesulitan ini wa ajirna, berikanlah kami pahala min khizyid dunya, dari kehinaan dunia dan adab akhirat. Jadi kita dapat pahala dari kehinaan dunia dan adab akhirat. Udah isya. Wallahu a'lam. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Karena udah isya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan ini akan bisa membekas dalam kehidupan kita, dan kita baca doa ini, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Atau dalam ayat apa? Hadis Rasul, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ini saja, kita tutup. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.